Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua hari ini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz ya Pak Ustadz. Mohon maaf ya Pak kalau saya lancang bertanya. Suami saya dikabari orang sama saya sudah nikah lagi. Saya tidak tahu Pak. Tapi kata orang itu dia nikah resmi Pak. Ada buku nikahnya. Apa bisa gitu Pak? Bagaimana nasib saya dan anak-anak saya Pak? Mohon bantuannya ya Pak. Nah ini agak ngeri-ngeri sedap juga nih bahasnya nih. Kalau ini memang betul menikah tanpa sepengetahuan istri yang pertama atau istri yang sah, kemudian menikah lagi di tempat lain dengan wanita lain, kemudian ada buku nikahnya, nih ngeri-ngeri sedap bahasnya. Begini ya Bu, ini perlu Ibu jelaskan dulu nanti, betul nggak ini cerita ini? Artinya kabar dari orang itu betul apa tidak? Kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku nikah itu tidak mungkin bisa keluar karena izin dari istri pertama tidak ada. Nah, tapi kenapa bisa keluar? Kalau ini memang benar betul keluar dari KUA, langkah Ibu kami sarankan tanya KUA yang mengeluarkannya itu Bu, KUA mana? Tanya, datangi Bu ya, baik-baik Bu, datangi, cerita apa benar di KUA itu sudah pernah ada mencatatkan pernikahan dari suami Bu, mencatatkan pernikahan suami Bu dengan wanita lain. Bila memang benar ada, Ibu selidiki juga kenapa bisa dinikahkan tanpa ada izin dari istri pertamanya atau Ibu. Ya Bu, tanya dulu. Kalau memang itu betul Bu, kemungkinannya ada delik hukum pidananya gitu, atau juga perdatanya. Atau nanti lebih dalam kita bahas lagi, tapi data-datanya harus jelas, bisa saya jawab apa dan mengapa bisa keluar buku nikah itu, bagaimana, apa tanggapan dari KUA di sana. Ibu ya, itu yang saya jawab, karena ini saya hanya melihat pertanyaan ini tidak detail ya Bu, kenapa bisa keluar, seharusnya tidak bisa keluar. Buku nikah tidak bisa keluar karena kekurangan syarat. Ada istri pertama, harusnya ada izin poligami dari istri pertamanya, tapi ini tidak ada. Ini ada bisa-bisa deliknya bisa pidana yang Bu, bisa juga perdata. Karena begini, ini pengalaman ya Bu ya, pengalaman dari beberapa kasus yang pernah kita dengar. Si suami ini ngakunya sama orang tua ini lajang. Kalau nggak lajang duda. Jadi surat pengantar dari kelurahan atau dari desa, entah memang itu asli atau itu dia menipu kepada kepala desa atau lurah, atau dia buat sendiri, dipalsukan atau bagaimana, sampai di KUA statusnya kan dijaka. Nah, prosesnya setelah dilaksanakan ya biasa saja, namanya juga statusnya dijaka. Rupanya ada istrinya. Nah, ini nanti bisa jadi deliknya delik pidana, penipuan. Ada juga kasus dia ngakunya duda, dibilangnya istrinya sudah meninggal. Nah, lebih repot lagi. Ibu yang masih ada dianggap sudah meninggal. Ini bisa kasusnya deliknya delik pidana, penipuan ya, jadi gitu. Jadi Bu, ini perlu penjelasan lebih dalam ya Bu ya, karena ini saya datanya tidak banyak saya terima, hanya melihat bahwa kabarnya suami Ibu menikah lagi, Ibu tidak tahu buku nikahnya ada, kok bisa. Nah, cuma itu pertanyaan dari Ibu. Kemudian bagaimana nasib saya dan anak saya Pak? Kalau nasib Ibu ya masih sebagai pasangan suami istri yang sah, ya, Bu ya. Kemudian anak-anaknya, ya anak-anaknya tetap anak-anak Bapak dan anak Ibu. Mengenai nafkahnya ya tanggung jawab Bapak, tanggung jawab ayah-ayahnya itu suami Ibu. Pasti biasa saja, nggak ada masalah. Cuma pernikahan yang kedua itu yang bermasalah Bu, karena kalau betul ada buku nikahnya, ini yang menjadi tanda tanya besar, kenapa bisa keluar padahal tidak mencukupi berkas peraturan perundang-undangan ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikian Bu, saya jawab Bu. Untuk lebih jelasnya silakan saya datang ke KUA, kita bisa memberikan penjelasan yang lebih luas kepada Ibu.